Bunga asmara sang bidadari merekah membuncah di ranum usia remaja, hingga si pemilik diri merasa kewalahan sebab banyak cinta datang padanya. Begitulah Angel Karamoy yang berkali-kali bersulang asmara meski ia tak ingin, namun tak kuasa menolaknya. Aku suka-sukaan sama cowok itu SMP ya. Justru malah bukan aku yang suka duluan. Kakak kelas lah suka, aku kelas 1 nih. Terus kakak kelasku kelas 2. Terus mereka pacaran nih, sekelas kakak kelasku kelas 2. Aku kelas 1, terus malah aku diminta, "Dek, kamu pura-pura jadi pacar aku ya, aku pura-pura nembak kamu, aku mau jealous-jealousin." Jadi aku sering banget dijadiin bahan untuk jealous buat pacar mereka masing-masing gitu kan. Dan bodohnya aku mau lagi, aduh my god. Ya udah akhirnya dari situ, dari pura-pura jadian, lah ini kakak kelasku malah jadi suka beneran sama aku gitu kan. Dan terkadang ada yang datang sampai nangis. Dan begini, adik lo nih begini. Tetap, aku akan tetap bela adik aku. Cinta bertubi-tubi yang datang padanya membuat Angel bagai berenang di laut penuh ombak. Ia tak mau terhempas, namun ia juga tak ingin menghempaskan orang lain. Maka yang terjadi adalah sikap setengah hati dengan tidak memberi cinta, namun menyodorkan pelampung harapan. Aku agak-agak jahat sih, karena memang itu aku misalnya aku udah gak suka gitu. Aku gak enak untuk ngomong putus gitu. Akhirnya aku gantungin, terus akhirnya aku jadian sama cowok lain gitu. Jadi sebenarnya itu jahat sih, cuma karena, tapi sebenarnya menurut aku itu baik gitu. Karena aku pikir, aku kan kasihan putusin dia gitu. Ya udah dia nggak mau diputusin, ya udah didimin aja gitu. Dia cukup terbuka sama cowok. Dibilang pilih-pilih nggak juga. Kadang-kadang malah saya yang suka milih-milihin cowoknya dia. Jangan yang ini, kalau dia sih apa adanya, santai. Namun panah asmara pernah menggores dan melukainya hingga darah itu bercecer, memberi rasa sakit tak terperi tentang arti bertepuk sebelah tangan. Angel patah hati ketika kakak kelasnya mengandaskan harapannya. Aku patah hati waktu itu sama kakak kelas. Jadi SMA aku suka nih kakak kelas pemain basket. Ih ganteng banget sih gitu kan. Ih suka banget sampai aku ngasih coklat di bawah kolong mejanya dia gitu. Ternyata dia gak suka sama aku dan ternyata dia lebih suka sama temen sekelasnya kakak kelas aku juga. Aku patah hati, sebel, kesel, nyebelin. Buku asmara Angel Karamoy pada akhirnya ditutup manis lewat sebuah perjodohan dengan seorang pria bernama Stephen James Rumangkang. Sebuah awal yang tak terduga kala Angel diminta mengisi acara di kampung halamannya di Manado. Disitulah ia ditawari sepotong cinta yang tak Angel tahu siapa pemiliknya. Pas aku sampai sana dan di situ kan yang Aris Manado tuh yang udah tua semua, maksudnya udah berkeluarga, udah ibu-ibu dan cuma aku yang single gitu kan, yang masih anak-anak. Terus aku datang, duduk, meeting segala macem, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidur, terus ngomong bahwa oh anaknya bapak ini kan belum punya pacar gitu, belum married, masih ada nih cowok, baru putus sama pacarnya, gini segala macam. Gimana kalau kita jodohin, udah ketemuin aja sama Stephen gitu kan. Akhirnya mereka sesama panitia orang-orang Manado itu untuk jodohin aku sama Stephen gitu kan. Bosan dipuji, bosan pula dirayu, maka Angel Karamoy bagai tertohok sendiri oleh sikap Stephen. Sebab sang pria tak memujinya dengan setumpuk cinta, juga tak mengobrol rayuan. Sebaliknya, Angel malah diabaikan. Di keanehan inilah Angel mulai jatuh cinta. Sebenarnya aku suka sama dia, sukanya tuh bukan karena dia perhatian, dia apa. Karena aku dicuekin mbak gitu. Hello, ada Angel Karamoy di sini, gue dicuekin. Bercanda ya. Maksudnya terus jadi aku kesel aja. Cuek banget sih gitu kan. Ini orang aku dicuekin gitu kan. Tapi ternyata dia bukannya cuek karena dia orangnya memang pemalu orangnya. Jadi dia pemalu apalagi sama cewek gitu. Wah baik banget, baik banget. Terkadang tanpa kita ngomong tiba-tiba dia tahu aja, nggak tahu dia tahu dari mana. Baik banget. Tak lama berkenalan, Angel pun bertunangan. Ini bukan langkah buru-buru atau kepalang jatuh cinta. Ini adalah rasionalitas tentang kekuatan asmara yang membuat Dara berusia 19 tahun itu memutuskan berlabuh di hati pria yang terpaut usia 15 tahun dengannya.
Perbedaannya kita usianya ya hampir 15 tahun. Buat aku nggak ada bedanya sih, karena orang itu dewasa bukan karena umur ya, tapi karena dari dirinya sendiri sih. Jadi buat aku sih nggak masalah. Angel ngomong, kamu deket nih, lagi deket banget, lagi sayang banget sama Steven suaminya yang sekarang. Aku sama Kak Steven ngobrol juga, ya ngomong sebagaimana aku kakaknya. Ngobrol, ternyata emang orangnya asik. Karena memang mungkin aku udah ngerasa nyaman aja. Chemistry-nya udah dapet, udah ketemu. Itu sih. Dia benar-benar cari cowok yang nyaman di dia. Seberapapun beda jauh umurnya, seberapapun baik jelek, apa karirnya artis kah, bukan artis kah, ekonominya baik atau tidak, punya mobil atau tidak. Buat dia, selama dia nyaman, go ahead aja. Setahun bertunangan, Angel pun naik pelaminan. Sebuah pesta besar digelar di bulan Januari tahun 2008 silam. Saat itu, Angel bagai ratu semalam. Sebab di hari pernikahannya, hadir para tamu istimewa termasuk Presiden SBY yang memberinya ucapan selamat hingga pesta itu dikenang sebagai pesta pernikahan besar di masanya. Pesta pernikahan sendiri aku lebih serahin ke keluarga suami aku. Karena aku pribadi juga temenku gak terlalu banyak. Dan aku juga gak punya pengalaman apa-apa. Dan mama juga belum pernah menikahkan anak. Jadi mama juga lebih serahkan ke keluarga suami aja gitu kan. Karena memang mungkin mereka yang lebih pengalaman lah gitu. Karena memang kan kakak adiknya udah banyak yang menikah gitu. Jadi percaya aja sama mereka, ya paling aku memberi tahu apa yang aku mau. Dan waktu itu juga mengundang Bapak SBY dan Wakil Presiden juga. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan waktunya mereka gitu. Jadi itu butuh proses 1 bulan lebih ya untuk mengatur jadwalnya. Jadi ya kita lebih mengikuti ke arah sana gitu sih. Pemikiran awalnya dari keluarga sih, pemikirannya kenapa dia nggak pikirin karirnya dia dulu gitu kan. Terus kemudian yang kita nggak bisa pungkiri karena dia juga mau jadi salah satu tulang punggung keluarga dia. Si Angel orangnya cukup dewasa dan sangat bertanggung jawab, sehingga pada saat dia menikah pun ya kita tidak melihat ada perubahan baik terhadap keluarganya, terhadap adik-adiknya, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya dia sih enggak ini ya. Karena memang anaknya sih care banget sih anaknya. Bahagia sang bidadari makin bertumpuk tinggi manakala 2 buah hati hadir mengisi kehidupannya. Lovely Maria Rumangkang dan Junior MC Kenzi Rumangkang, merekalah suluh penerang kehidupan Angel. Bersama mereka, Angel merasa sempurna menjadi wanita. Perbedaannya aku ngerasa aku sudah bisa menjadi wanita yang seutuhnya karena aku udah bisa as a wife, as a mom gitu kan. Jadi udah ngerasain apa yang aku pikirin dulu yang aku belum ngerasain ya. Tambah bahagia aja, jadi bahagia banget gitu. Aku pikir punya anak itu bakalan stres, ternyata ya kalau punya anak kita pikirin stres ya akan stres gitu. Tapi kalau kita buat fun dan akhirnya anak-anak aku sekarang udah jadi temen buat aku, temen main gitu. Jadi dan ternyata anak aku asik juga ya gitu kan. Karena memang aku buat di keluarga aku tuh asik aja buat mereka. Ya karena dia nikah duluan, dia mengajarkan saya banyak hal tentang pernikahan, gimana handle baby, gimana cara menghadapi suami. Ya suka dukanya kita lah, kita benar-benar saling lengkapi banget. Saat aku menikah aku jauh lebih dewasa gitu karena memang ternyata menikah tuh ternyata nggak seperti apa yang aku takutin. Di sini cuma butuh kedewasaan aja, pengertian aja, tanggung jawab, komitmen, kepercayaan itu sih. Emang ini bener-bener aku banget gitu yang aku alamin gitu. Jadi aku cuma dengan aku percaya aja dan aku berdoa aja aku bisa ngerasain kebaikan Tuhan.